Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kulluhu lillah ala kulli syai'in ayah amma ba'du. Hadirin yang mulia, berhaji itu adalah ibadah yang spesial karena dilaksanakan di tempat tertentu dan pada masa-masa tertentu. Tempatnya di Makkah dan wukufnya di Arafah. Masanya juga tertentu. Hanya ketika di bulan Zulhijjah, bahkan dimulai dengan bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah kita bermikot zamani. Ibadah haji ini spesial karena Allah yang memberikan kemampuan terhadap orang yang dipanggil keberangkatannya. Jadi berhaji itu bukan karena banyak uang, tetapi karena Allah yang memberikan mampu untuk berangkat ke tanah suci. Orang berhaji ini disebutnya dengan duyufullah wa duyufur rahman, tamunya Allah dan tamunya yang maha pengasih dan maha penyayang. Sangat beruntung kalau kemudian ada saudara kita, sahabat kita, kerabat kita yang tahun ini Allah berikan kesempatan, dimampukan untuk berangkat berhaji, bertawaf di rumahnya Allah. Mereka menunggu sekian puluh tahun lamanya untuk diberangkatkan ke tanah suci, ke Makkahul Mukarramah. Tahun ini negara kita diberikan kuota penuh dan diberikan kuota tambahan 8.000 kuota tambahan jamaah. Bagi Bapak Ibu hadirin yang Allah tidak mampukan berangkat ke tanah suci, ke Makkahul Mukarramah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiapkan untuk kita yang tidak bisa berangkat ke tanah suci karena ketidakmampuan secara materi dan tidak mampu secara zaman, ada perbuatan-perbuatan yang bisa kita kerjakan tetapi pahalanya sama dengan kita berhaji. Dan kita bisa kerjakan setiap hari sebenarnya pekerjaan itu, karena pekerjaan yang bisa kita laksanakan tanpa biaya, tanpa materi, tanpa anggaran, tinggal kita mau atau tidak. Di antaranya adalah pekerjaan yang kita berhaji tanpa biaya, tanpa antri, murah biayanya itu. Yang pertama kata Rasul, man masa ila salatin maktubatin fi jama'atin fahiya kahajjatin. Kata Rasul, barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan sholat maktubah, sholat fardu, dia berjalan ke masjid dan sholatnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, asyarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, jalannya saja, kata Rasul, fahiya kahajjatin, maka berjalannya dia ke masjid itu untuk melaksanakan sholat berjamaah itu sama dengan berhaji. Bayangkan kita harus antri sekian puluh tahun menggunakan biaya puluhan juta, kita bisa berhaji dan kita bisa melaksanakan perbuatan yang pahalanya sama dengan kita berhaji. Yang pertama, kita berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka berjalannya kita sama dengan haji. Yang pertama. Yang kedua kata Rasul, man godan ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan ayu'allamahu kana lahu ka'ajrin hajjan tamman hajjuhu. 'hu. 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 'hu
kemudian tidak ada harapan itu di masjid kecuali dia bertaklim, belajar di masjid itu, belajar kebaikan di masjid, atau dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Apa kata Rasul? Kana lahu ka'azri hajjan taman hajjatuhu, dia punya pahala seperti orang yang berhaji dan hajinya sempurna, tidak ada cacat, tidak ada aib ketika dia berhaji. Jadi kalau kita ingin berhaji yang sempurna tetapi kita tidak ditakdirkan Allah untuk berangkat berhaji, maka berangkatlah kita ke masjid untuk bertaklim, untuk belajar. Berangkatlah kita ke masjid untuk belajar, atau kita mengamalkan dari apa yang kita pelajari itu. Rasul menyabdakan, kana lahu ka'ajri hajjan taman, dia punya pahala seperti orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Tadi yang pertama, dia berjalan untuk melaksanakan sholat fardu di masjid, berjalannya pahala sama dengan haji. Yang kedua adalah bagi orang yang berangkat ke masjid untuk taklim atau dia mengamalkan ilmunya, kata Rasul, maka sama dengan dia berhaji yang sempurna hajinya. Kemudian yang ketiga, pahala yang Allah bandingkan dengan pahala berhaji itu adalah kita berzikir setelah melaksanakan sholat subuh. Kita berzikir setelah kita melaksanakan selesai sholat subuh. Kita berzikir, beres subuh kita berzikir, kita taklim, kemudian kita sholat sunat 2 rakaat setelah taklim itu, maka kata Rasul pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Jadi bagi kita yang tidak Allah berikan kemampuan berangkat berhaji pada tahun ini, maka laksanakan perbuatan itu. Yang keempat kata Rasul, dengan cara berbakti kepada orang tua, maka pahalanya itu sama dengan kita berhaji, atau mungkin haji kita setiap tahun. Sampai Rasul menyabdakan, anni astahil jihada wala aqdiru alaihi. Kata dia, ada seorang laki-laki, ya Rasul, kami ingin berjihad sebenarnya, tetapi kami tidak mampu bagaimana berjihad. Pegang senjata tidak pernah, kemudian latihan tidak pernah, tapi kami ingin berjihad. Kata Rasul, qala hal baqiya min walidaika, wahai fulan, apakah kamu punya orang tua, punya bapak, punya ibu? Kata si pemuda, qala nummi, ya Rasul, saya masih punya orang tua, masih punya ibu di rumah. Apa kata Rasul? Qala fa'abliyallahu fi barriha, wahai pemuda, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun, bila engkau berbuat baik kepada kedua orang tua, kata Rasul, fa anta hajjun, engkau sudah punya pahala haji. Wa mu'tamirun, dan engkau sudah punya pahala umroh. Wa mujahidun, dan engkau sudah punya pahala berperang di jalan Allah. Fa ijaradiyat anka ummuka, bila orang tuamu ridho kepada kamu, fattaqillaha wa birraha, maka bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi yang ketiga, empat ini hebat, luar biasa. Bila kita berbuat baik kepada orang tua, Allah berikan 3 pahala sekaligus. Apa? Yang pertama, berhaji kita punya pahala. Yang kedua, berumroh kita dapatkan pahalanya. Dan yang ketiga, kita mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak bisa berhaji atau berumroh pada tahun sekarang atau tahun yang akan datang, atau kita nggak punya biaya, karena Rasul sudah menyiapkan pahala bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah yang tadi itu. Apa? Yang pertama, sholat berjamaah, berjalannya sama dengan berhaji. Yang kedua, kita belajar ke masjid,
dan kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga, berzikir setelah melaksanakan sholat subuh sampai tutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunat isra. Yang keempat, berbuat baiklah kepada orang tua yang kita miliki. Bagi orang yang mampu melaksanakan yang keempat saja, Allah berikan 3 pahala. Dia berhaji pahalanya, dia berumrah pahalanya, dan dia berjihad pahalanya. Semoga kita yang tidak Allah berikan kesempatan untuk berhaji ke Baitullah dan berkumpul di padang Arafah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggapai pahala ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.